Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misral Fadilah, NPM 1830110, Fakultas Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan, semester 5 Universitas Patriarta. Video ini merupakan tugas MID Keperawatan Medikal Bedah 3 yang berjudul Dislokasi. Dislokasi adalah keadaan di mana tulang-tulang yang membentuk sendi tidak lagi berhubungan secara anatomis atau tulang lepas dari sendi. Ini menurut Brunner dan Sudar. Yang tadi pengertian dislokasi, selanjutnya kita melangkah pada klasifikasi dislokasi. Yang pertama, dislokasi kongenital. Yang kedua, dislokasi patologik. Yang ketiga, dislokasi traumatik. Yang pertama, dislokasi kongenital. Terjadi sejak lahir akibat kesalahan pertumbuhan. Yang kedua, dislokasi patologik, terjadi akibat penyakit sendi atau jaringan di sekitar sendi, misalnya tumor, infeksi, atau osteoporosis tulang. Ini disebabkan oleh kekuatan tulang yang berkurang. Dislokasi traumatik, terjadi karena trauma yang kuat sehingga dapat mengeluarkan tulang dari jaringan di sekelilingnya, dan mungkin merusak struktur sendi, ligamen, syaraf, dan sistem vaskular. Ini kebanyakan terjadi pada orang dewasa. Etiologi pada dislokasi. Yang pertama, cedera olahraga. Yang kedua, trauma yang tidak berhubungan dengan olahraga, misalnya benturan keras pada sendi saat kecelakaan. Ini biasanya menyebabkan dislokasi. Yang ketiga, terjatuh. Selanjutnya yaitu patofisiologi dislokasi, disebabkan karena faktor fisik yang memaksa sendi untuk bergerak lebih dari jangkauan normalnya, yang menyebabkan kegagalan tekanan baik pada komponen tulang sendi, ligamen, dan kapsula fibros, atau pada tulang maupun jaringan lunak. Struktur-struktur tersebut lebih mudah terkena bila yang mengontrol sendi tersebut kurang kuat. Komplikasi. Yang pertama, komplikasi dini dibagi menjadi 3. Yang pertama, cedera syaraf, yaitu syaraf aksila dapat cedera dan pasien tidak dapat mengkerutkan otot deltoid dan mungkin terdapat daerah kecil yang mati rasa pada otot tersebut. Yang kedua, cedera pembuluh darah atau arteri aksila dapat rusak. Yang ketiga, fraktur dislokasi. Yang kedua, komplikasi lanjut. Pada bagiannya yang pertama, kekakuan sendi bahu atau imobilisasi yang lama dapat mengakibatkan kekakuan sendi bahu, terutama pada pasien yang berumur 40 tahun. Terjadinya kehilangan rotasi lateral yang secara otomatis membatasi abduksi. Yang kedua, dislokasi yang berulang. Terjadi kalau labrum glenoid robek atau kapsul terlepas dari bagian leher glenoid. Yang ketiga, kelemahan otot. Selanjutnya yaitu terapi bedah. Bisa kita lihat pada gambar di bawah, yaitu operasi pada lutut. Dan terapi non bedah ini hanya menggunakan gips. Dislokasi sendi bahu ini pengobatannya dengan menggunakan pembiusan umum. Yang pertama, metode Hippocrates, yaitu penderita dibaringkan di lantai, anggota gerak ditarik ke atas, dan kaput humerus ditekan dengan kaki agar kembali ke tempatnya. Yang kedua, metode Cochère, yakni penderita dibaringkan di tempat tidur dan ahli bedah berdiri di samping penderita. Kalau gambar yang ini tanpa pembiusan umum, tekniknya menggantung lengan penderita diberi petidin atau diazepam agar tercapai relaksasi maksimal. Biarkan tidur tengkurap dan membiarkan lengan tergantung di pinggir tempat tidur. Setelah beberapa waktu dapat terjadi reduksi secara spontan. Setelah reposisi difiksasi di daerah toraks selama 3-6 minggu agar tidak terjadi dislokasi rekuren. Selanjutnya, dislokasi posterior.
Bisa dilihat pada gambar. Pengobatannya dilakukan dengan cara menarik lengan ke depan secara hati-hati dan rotasi eksterna serta imobilisasi selama 3-6 minggu. Selanjutnya C, dislokasi inferior. Ini gambarnya. Akibat kaput humerus mengalami jepitan di bawah glenoid di mana lengan mengarah ke atas sehingga terjadi dislokasi inferior. Ini ditangani dengan rest posisi tertutup seperti pada dislokasi anterior. Bila tidak berhasil dengan rest posisi terbuka secara operasi. Selanjutnya dislokasi sendi siku. Ini gambarnya. Pengobatan yang dapat dilakukan dengan reposisi pada jam-jam pertama dapat tanpa pembiusan umum. Setelah reposisi, lengan difleksikan kurang dari 90 derajat dan dipertahankan dengan gips selama 3 minggu. Selanjutnya yaitu dislokasi lutut. Pengobatan yang dilakukan, tindakan rest posisi dengan pembiusan harus dilakukan sesegera mungkin dan dilakukan aspirasi hamartrosis. Dan setelahnya dipasang bida gips posisi 10 derajat sampai 15 derajat selama 1 minggu. Kemudian dipasang gips sirkular di atas lutut selama 7-8 minggu. Bila ternyata lutut tetap tidak stabil, varus ataupun valgus, maka harus dilakukan operasi untuk perbaikan pada ligamen. Dislokasi sendi panggul dibagi menjadi 3, yaitu dislokasi anterior, dislokasi posterior, dan dislokasi sentral. Yang saya akan bahas yang pertama yaitu dislokasi posterior. Bisa kita lihat gambarnya. Dan pengobatan yang dilakukan dengan reduksi tertutup dan dapat dilakukan dengan beberapa metode Bigelow, Stimson, dan Alice. Bisa kita lihat gambarnya. Nah, yang kedua dislokasi anterior. Pengobatan yang dilakukan hampir mirip dengan dislokasi posterior dan dilakukan adduksi pada dislokasi anterior. Yang ketiga, dislokasi sentral. Pengobatan yang dilakukan dengan melakukan reposisi dan traksi selama 4-6 minggu. Setelah itu dibolehkan berjalan dengan menopang berat badan. Dislokasi sendi jari. Sendi jari mudah mengalami dislokasi dan bila tidak ditolong dengan segera, sendi tersebut akan menjadi kaku kelak. Sendi jari dapat mengalami dislokasi ke arah telapak tangan atau ke punggung tangan. Jadi demikianlah video dislokasi dari saya atas nama Misral Fadila. Saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.